Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita pada malam hari ini di Renungan Singkat Jumat 25 Oktober 2024. Judul renungan pada malam hari ini adalah Rindu untuk Membantu. Adapun bacaan Alkitab kita yang melandasi renungan pada malam hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu lah saat ini kami ada. Kami bersyukur kalau Tuhan telah menyertai kami dari pagi, siang sampai malam hari ini di dalam aktivitas rutin kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami sehingga hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu. Tuhan, berkati kami semua, terlebih hamba-Mu ini yang berkekurangan. Tolong Tuhan berkati, agar kami dapat semakin mengerti akan firman-Mu, dan kami juga semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidupnya yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang Samaria yang sangat murah hati. Kemurahan hati dan kebaikan orang Samaria ini dilakukannya kepada seorang yang sedang diserang, dirampok. Berbeda dengan orang lain yang menyaksikan kejadian saat itu. Orang lain yang menyaksikan kejadian saat itu semua menghindar dan melewati begitu saja orang yang sedang dirampok itu. Orang Samaria yang melihat kejadian itu tidak tega, apalagi melewati dan membiarkan begitu saja. Kemudian ia melakukan sesuatu untuk menolong
dan meringankan beban penderitaan orang tersebut. Kemurahan hati yang ia miliki telah mendorongnya mengorbankan waktu, tenaga, perhatian, dan uangnya bagi sesama yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja atau persekutuan kita sering menemukan orang-orang yang murah hati seperti ini. Mereka juga peka terhadap apa yang sedang dibutuhkan orang lain. Mereka tahu bahwa seseorang butuh penghiburan dan kekuatan. Mereka tahu ketika seorang memerlukan perhatian, bantuan secara materi. Ketika banyak orang sudah melupakan orang-orang tua yang ada di panti jompo, ketika anak-anak mereka sendiri sudah lama tidak berkunjung untuk membesuk mereka, namun bagi orang-orang yang memiliki kemurahan hati akan memikirkan mereka, mengunjungi, menghibur, menguatkan, dan membawakan makanan kesukaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang murah hati suka melakukan sesuatu yang menolong dan menyenangkan sesama. Hal itu dilakukan bukan untuk mendapatkan penghargaan dan pujian, tetapi kemurahan dan belas kasihan di dalam dirinya itulah yang mendorongnya melakukan perbuatan baik terhadap sesama orang. Orang yang murah hati rindu melakukan kebaikan kepada orang lain karena ia ingin merefleksikan karakter Allah di dirinya sendiri agar bisa dinikmati sesama. Karena Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kemurahan kepadanya, maka ia pun ingin menyatakan kemurahan terhadap sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika di dunia ini tidak ada satupun pengikut Yesus yang memiliki kemurahan hati. Firman Tuhan malam ini mengajarkan kita kehangatan kasih Allah bisa dinikmati orang lain, salah satunya melalui para pengikut Yesus yang memiliki kemurahan hati. Orang-orang ini selalu penuh perhatian, hangat dan penuh kasih mesra terhadap sesamanya. Mungkin kita adalah salah seorang yang selama ini sudah menyatakan kemurahan hati kepada sesama kita. Bapak Ibu terkasih, lakukanlah kemurahan hati karena Allah sangat menghargai itu dan Ia sedang memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajari kami untuk memikirkan dan mengerti keberadaan sesama kami. Tolonglah kami agar kami semakin dimampukan untuk menyatakan kemurahan Tuhan dan kasih-Mu terhadap sesama kami, terutama kepada mereka yang menderita dan berkekurangan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.